Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Armita Eka Putri dengan NIM 230305501041 dari kelas C nomor urut 28. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, penyakit itu timbul akibat adanya gangguan pada keseimbangan tubuh kita. Nah, gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam tubuh atau yang biasa disebut faktor intrinsik, maupun faktor yang dari luar tubuh yang biasa juga disebut faktor ekstrinsik. Konsep dasar timbulnya penyakit ada tiga: segitiga epidemiologi, roda, jaring-jaring sebab akibat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring sebab akibat. Teori jaring-jaring sebab akibat ditemukan oleh McMahon dan Puig pada tahun 1970. Teori ini biasa disebut dengan konsep multifaktorial. Suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Jadi, konsep jaring-jaring sebab akibat penyakit adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami bahwa munculnya suatu penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal saja, melainkan oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. Mengapa konsep jaring-jaring sebab akibat penting dalam kesehatan? Yang pertama, realitas kesehatan yang kompleks. Kebanyakan penyakit, terutama penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker, memiliki penyebab yang multifaktorial. Realitas kesehatan yang kompleks, di mana sebagian besar penyakit, terutama penyakit kronis, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks dari berbagai faktor, di mana faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga menciptakan sebuah jaring-jaring sebab akibat yang rumit. Contohnya penyakit diabetes. Selain faktor genetik, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, dan stres juga berperan. Yang kedua, pencegahan yang efektif. Dengan memahami jaring-jaring sebab akibat, kita dapat mengidentifikasi titik-titik kunci yang perlu diintervensi untuk mencegah atau mengurangi resiko penyakit. Dengan memahami jaring-jaring sebab akibat, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyakit dan kemudian kita bisa melakukan intervensi. Contohnya, kita mengetahui bahwa obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat adalah faktor resiko utama diabetes. Kita dapat melakukan intervensi seperti program penurunan berat badan, promosi aktivitas fisik, dan edukasi tentang pola makan yang sehat. Ketiga, pengobatan yang lebih tepat. Memahami faktor-faktor penyebab yang saling terkait dapat membantu dalam merancang pengobatan yang lebih komprehensif dan efektif. Ketika kita berbicara tentang pengobatan yang lebih tepat, maksudnya adalah memberikan perawatan medis yang disesuaikan secara individu dengan kondisi kesehatan seseorang. Contohnya pengobatan pada diabetes, tidak hanya melibatkan pemberian insulin, tetapi juga mencakup perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, dan manajemen stres. Hal ini karena diabetes dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, pola makan, dan aktivitas fisik. Ciri jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, interkoneksi. Semua faktor yang terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, dinamis. Jaring-jaring dapat berubah seiring waktu dan pengaruh dari faktor-faktor baru. Ketiga, kompleksitas, di mana jumlah faktor dan interaksi di dalamnya dapat sangat banyak. Adapun faktor yang terlibat dalam jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, agent, merupakan faktor langsung yang menyebabkan terjadinya penyakit. Kedua, host, merupakan makhluk hidup, bisa jadi manusia, hewan, atau tumbuhan yang menjadi tempat tinggal dan berkembang biak bagi agen penyakit. Ketiga, lingkungan, semua faktor eksternal yang mempengaruhi interaksi antar agen dan host. Faktor agen dari pertama, mikroorganisme, contohnya bakteri, virus, parasit, jamur. Yang kedua, dari bahan kimia, seperti zat beracun maupun polutan. Yang ketiga, fisik, baik itu dari radiasi maupun trauma.
Kemudian faktor host, faktor genetik, yaitu kerentanan genetik terhadap penyakit tertentu. Jenis kelamin, beberapa penyakit lebih sering menyerang pria atau wanita. Usia, bayi, anak-anak, lansia sering memiliki ketahanan tubuh yang berbeda. Kondisi kesehatan yang mendasar, penyakit kronis seperti diabetes, HIV atau AIDS. Status imun, sistem kekebalan tubuh yang melemah. Lingkungan, dari fisik seperti cuaca, iklim, geografis. Kemudian biologis, faktor penyakit seperti nyamuk atau tikus. Kemudian sosial, status sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Kultural, perilaku, kebiasaan, keyakinan. Selanjutnya, contoh jaring-jaring sebab akibat penyakit hipertensi. Faktor penyebab penyakit hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol antara lain genetik, jenis kelamin, usia, dan ras. Sementara faktor yang dapat dikontrol gaya hidup, lingkungan, dan psikologi. Masalah psikologi sendiri diakibatkan oleh stres. Kemudian lingkungan diakibatkan oleh kondisi geografis. Gaya hidup diakibatkan oleh konsumsi, obesitas, dan stres. Obesitas sendiri diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Masalah konsumsi diakibatkan karena garam berlebih, kafein berlebih, merokok, minuman beralkohol, dan mengonsumsi obat-obatan. Bisa kita lihat, penyakit hipertensi bukan hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tapi beberapa faktor yang saling berhubungan dan saling terikat. Untuk memperkecil kemungkinan kita terkena hipertensi, maka kita harus memotong salah satu rantai penyebab penyakit hipertensi tersebut. Contoh dari penerapan jaring-jaring sebab akibat dalam praktik. Yang pertama, epidemiologi. Digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko utama suatu penyakit dan merancang program intervensi. Kedua, klinik. Membantu dokter dalam memberikan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat. Ketiga, kebijakan kesehatan. Membentuk dasar untuk kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Kelebihan model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, lebih mencerminkan realitas penyebab penyakit yang kompleks. Kedua, fleksibilitas dapat diterapkan pada berbagai jenis penyakit. Yang ketiga, komprehensif, mempertimbangkan berbagai tingkat faktor penyebab. Keterbatasan model jaring-jaring sebab akibat penyakit. Yang pertama, kompleksitas. Sulit untuk menggambarkan semua interaksi yang mungkin terjadi. Kedua, subjektivitas. Pemilihan faktor dan hubungan antar faktor dapat bervariasi antar peneliti. Implikasi untuk kesehatan masyarakat. Yang pertama, pendekatan yang holistik. Memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah kesehatan, tidak hanya fokus pada satu faktor saja. Yang kedua, promosi kesehatan. Pentingnya mempromosikan gaya hidup sehat, akses yang adil terhadap perawatan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Ketiga, pencegahan. Fokus pada pencegahan penyakit dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko sejak dini. Itulah tadi penjelasan saya tentang konsep timbulnya penyakit, model jaring-jaring sebab akibat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.